Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Insyaallah keberadaan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita turunkan pada baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali surat An-Nahl, insyaallah dari ayat yang 38 sampai berapa ayat, sampai ayat 42 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsamu billahi jahda imanihim la yab'atsullaha man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Liyubayyina lahum alladhi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Innama qawluna li shay'in in aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Waqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah mereka yang sungguh-sungguh. La yab'atsullaha man yamut, Allah tidak membangkitkan, la yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Bala wa'dan 'alil haqqa, pasti Allah akan bangkitkan orang telah mati. Ini merupakan janji Allah yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia adalah tidak mengetahui. Liyubayyina lahum alladzi yakhtalifuna fihi, supaya Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, supaya orang-orang kafir tahu bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Innama qauluna li syai'in in aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami mengatakan kun fayakun, jadilah maka dia jadi. Walladzina hajaru billahi min ba'di ma zulimu law nabawwi'annahum fid dunya hasanah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, niscaya kami akan tempatkan mereka di dunia adalah kebaikan, walil ajrul akhirat akbar, dan balasan akhirat lebih besar. Law kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Alladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini insyaallah kita lihat masih berkaitan bahwa Rasul diutus untuk menerangkan kebenaran. Rasul diutus untuk
litabyinil haq, untuk menerangkan kebenaran. Tapi manusia ada yang percaya, ya, ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya. Ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya. Nah, ini manusia juga ada yang sabar dan ada yang tawakal. Nah, kita lihat di sini bagaimana, ya, mereka ini bersumpah dengan nama Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah. Mereka sumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Apa sumpah mereka? La yab'atsullahu man yamut. Sumpah mereka adalah mengatakan mereka, Allah tidak membangkitkan orang yang mati. Mereka kata orang yang mati tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpah mereka. Padahal kalau kita kembali pada min arkanil iman, rukun iman adalah kita, ya, beriman kepada Allah, yaitu iman biyaumil qiyamah. Iman kepada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat. Beriman kepada kiamat termasuk juga al-iman biyaumil ba's, hari berbangkit. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mahsyar, dan berkumpulnya manusia, semuanya itu kita imani. Karena bagian daripada min arkanil iman, al-iman billah wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, rusulnya, wal yaumil akhir, dan iman pada qadar baik dan buruknya. Itu kita min arkanil iman yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan la yamut, la yab'atsullahu man yamut. Orang yang telah mati tidak akan bisa dibangkitkan. Kata mereka, dia dibangkitkan. Tapi Allah jawab, bala, pasti mereka akan dibangkitkan. Dan alaihi haqqa, dan janji Allah adalah benar. Janji Allah benar. Kenapa janji Allah benar? Karena yang menciptakan Allah, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Maka ketika Allah katakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim, ainahum istahadu bil haq, mereka sungguh-sungguh sumpahnya. Sungguh-sungguh sama dalam artian, ya, wa aqlazu bil aiman, mereka keras dalam sumpah. Sungguh-sungguh keras, tidak akan dibangkitkan kalau kami telah mati. Apalagi dari ayat lain mereka mengatakan kami telah menjadi terang, menjadi abu, apakah bisa dibangkitkan? Tapi bagi Allah mudah saja. Walakin aksaran nasi dijahlim, tetapi kebanyakan manusia dijahlim karena kebodohan mereka. Bisyurillah wa sifat kamalihi min ilmin qudam wa hikmah, yaitu dengan soal Allah, bahwa Allah, ya, keadaan Allah, sifat Allah yang sempurna, Allah Maha mengetahui, Allah ada berhimung. Mereka la ya'lamuna, tidak tahu apa, la ya'lamuna anna wa'dallahi la budda min nabatihi, bahwa janji Allah pasti akan terjadi. Ini janji Allah seperti ini. Nah, ini ya, janji Allah pasti terjadi, tapi mereka bersumpah. Summa dzakara al-hikmah bil ma'ad, kemudian Allah jelaskan tentang kembali, hikmah kembalinya manusia. Untuk apa kembali manusia? Liyubayyana lahum alladziina yahtalifuna bihi, supaya Allah menjelaskan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Ayyubanahum wajal haq bima jaa bi rasul, yaitu tentang apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Maka dalam surat, ya, dalam surat firman Allah Subhanahu, dalam surat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Summa awrasnal kitab, summa awrasnal alladziina safainahu, ya, wafainahu min ibadihi, ya, wa minhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid
wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika minhum, ya. Yang demikian dikatakan. Maka kami wariskan kepada Alkitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Faminhum zalimun nafsi, di antara mereka adalah ada yang menzalimi dirinya. Dia enggak sayang dengan dirinya. Bahkan dia menzalimi dengan niat dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang memang wa minhum muqtasid, pertengahan mereka. Lagi benar-benar, lagi tidak. Ini yang banyak umat Nabi Muhammad SAW. Yang muslim ini yang muslim. Walaupun sebagian yang muslim, walaupun sebagian yang mengatakan adalah dibagi pada 3 saja. Kalau dalam surat Al-Waqi'ah ada yang dikatakan itu dengan ashabul yamin, golongan kanan, ashabul shimal, golongan kiri, ya, al-mubadir bil khairat, al-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Tapi di ayat ini adalah mereka dikatakan zalimun nafsi, ini umat Nabi Muhammad menzalimi diri sendiri. Ada yang pertengahan, ada sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Liyubina lahum alladziina yakhtalifuna fi, mereka berselisih supaya Allah Rasul menjelaskan kepada mereka apa yang mereka berselisih, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ya, karena menjelaskan tajul habis, yang mereka berselisih adalah al-habis yang thayyib, yang baik dengan yang buruk, wal mutimil masih, orang yang maksiat dan orang yang taat dari maksiat, orang yang zalim, orang yang aniaya dan orang yang dianiaya, dan lain sebagainya, yang baik dengan yang buruk. Ini waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Tujuannya apa? Supaya orang-orang kafir tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dusta dengan siapa? Al-kadzib billah, dusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-kadzib bi rasul, dusta dengan rasul. Al-kadzib bainan nas, bohong sesama manusia. Ya, juga mereka al-kadzib bil Islam, bohong dengan Islam. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan doa, raditu billahi rabba wa bil Islam dinna wa bi nabiyyi wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai imam kita dan Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabi kita. Kita dengan ikhlas harusnya. Jadi annahum kanu kadzibina bi qaulihim, mereka bohong dalam ucapan mereka. La ya'asullahu may yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Wa sayad'una ila nar jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa taqulu rabbuna zabaniyah, kemudian malaikat zabaniyah yaitu mengatakan hadin narul lati kuntum biha tukadzibun abasir hada am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sa'um bainakum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah katakan dalam surat At-Tur di ayat yang 14 sampai 16, hadin narul lati kuntum tukadzibun biha tukadzibun, ini adalah neraka jahanam yang kalian dustakan. Mereka tidak percaya dengan neraka jahanam karena mereka telah mati, telah jadi tanah, jadi abu. Mereka merasa tidak dibangkitkan lagi. Apa sunhada an antum la tumsirun, kemudian setelah dibangkit apakah ini sihir atau kalian adalah tidak melihat? Islauha, silakan masuk. Fasbiru atau la tasbiru, kamu sabar atau tidak sama saja. Ya, inna tujzauna ma kuntum ta'malun,
Surga akan balas dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah akan membalas perbuatan kita tergantung perbuatan. Kalau baik, Allah berikan jazaa'ul ihsan, balasan kebaikan. Kalau buruk, yaitu balasan keburukan Allah berikan. Maka kita perlu hati-hati dalam berbuat. Karena hidup ini adalah mu'aqqatah, sementara saja. Sebentar saja, enggak lama. Contoh, saya sudah 64 tahun. Kira-kira berapa tahun? Kalau doa kita minta panjang lah. Tapi kira-kira hitungan manusia berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Kita bilang dikit bisa lebih, kita bisa panjang, bisa pendek. Itu nggak tahu kita. Itu umum. Maka ini yang digambarkan, Allah akan balas innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguhnya Allah akan membalas apa yang kamu kerjakan. Baik dibalas, besar pun dibalas. Tapi dengan syarat ikhlas. Syaratnya adalah amal bisa terima, surutu qabla amal. Syarat diterima amal pertama adalah yaitu al-iman billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah awalnya. Jangan sampai iman ini tidak ada. Jangan sampai iman ini dihancurkan dengan kemusyrikan. Tidak boleh. Iman harus ada. Yang kedua harus ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan aturan Rasulullah SAW atau kata-kata syarat. Harus beriman. Harus ada iman. Harus tidak beriman, dia ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu akan qabulul amal, akan diterima amal ibadah kita. Kemudian lagi, summa abar subhanahu an kulli qudrati. Kemudian Allah memberitahu an kulli qudrati, dengan semua kekuasaannya. Wa annahu la yazidu syai'un fil ardi, dan tidak ada yang melemahkan kekuasaan Allah fil ardi, di bumi, wala fis sama, walaupun di langit tidak ada. Kenapa? Karena Allah adalah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah semuanya. Kita lihat di akhir 3 ayat terakhir dalam surat Al-Hasr. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu wal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarut takabbir subhanallahi amma yasifun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir wal asmaul husna yusabbihu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allah al-Khaliq wal khaliqul bari'ul, yang mengadakan, yang mewujudkan, Allah yang menciptakan, Allah musawwir, yang membentuk, Allah semuanya. Kita semuanya ciptaan Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang atur semua. Makan dari mana kita? Allah yang memberi. Walaupun manusia disuruh ikhtiar usaha, tapi Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan semuanya. Ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semuanya ketika manusia diberikan oleh Allah, kita melakukannya sesuai dengan aturan Allah. Kita lihat umpamanya bagaimana Umar bin Khattab bencinya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia keluar, dia bawa pedang tanpa sarung, dengan muka kesal, wajah merah. Bawa pedang tanpa sarung. Kalau ada di sini bawa pedang tanpa sarung, mukanya merah, kesel, kira-kira kita dekat atau takut? Pasti kita takut. Umar jangan begitu, ditanya oleh Umar, sahabat Umar, Umar, mau kemana kamu? Aina turid, kamu mau kemana? Kata Umar, ana asabu ila Umar, ila Rasulullah SAW. Aku akan datang, ana ajiu ila Rasulullah, saya akan datang kepada Rasulullah SAW. Saya mencari Rasulullah. Sa'abdullah unukahu, saya akan penggal batang lehernya. Kata sahabat Umar, kenapa kamu cari Muhammad? Adik kandung kamu sendiri itu Fatimah udah masuk Islam, gak jadi dicari Muhammad.
Nabi Muhammad dia cari adiknya sendiri. Akhir adiknya dipukul pakai pedang mukanya, tapi bukan tajamnya, berumuran darah. Tapi apa yang terjadi? Maka Fatimah tetap baca surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqas samawati wal arda wa ma ula. Ini katakan. Akhirnya Umar mendengar ayat surat Taha yang dibacakan adiknya, padahal dia sudah berumuran darah. Dia tetap baca surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana Taha. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian. Illa tadhkiratan liman yasha, kecuali untuk mengingatkan orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqas samawati wal arda wa ma sebagai apa? Diturunkan pada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang untuk yang ada di bumi dan di langit. Tanzilan mimman khalaqas samawati wal arda, diciptakan untuk orang yang ada di bumi dan di langit. Nah, ini kita lihat. Untuk apa? Ya, Ar-Rahmanu ala sama, Allah bersemayam di atas. Ya, tahu. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma tahta sara. Kepunyaan Allah langit dan bumi dan di antara keduanya. Kemudian wa in tajar bi qawli fa innahu ya'lamu sirrahum. Apa yang kamu sembunyikan Allah tahu. Kemudian Allah katakan lahu, ya, Allahu la ilaha illahu lahul asma. Tidak ada Tuhan malaikat Allah, bagi Allah asmaul husna, 99 nama. Ini dalam hadis ada Allah punya tis'awatis'un min asmaillah, 99 nama. Dalam hadis kata asma Allah mi'ah, ada 100 asma Allah. Asma hadis sahih Muslim ada asma Allah ada 100. Ya, kemudian Allah turunkan satu bagian saja. Yang 99 ada di Allah. Satu Allah turunkan adalah ke muka bumi. Maka dengan yang satu, manusia adalah saling menyayangi satu dengan lain, sampai kuda mengangkat kakinya takut menginjak anaknya. Itu seperti itu. Cuma satu Allah turunkan di muka bumi. Tapi kita lihat bagaimana manusia penuh kasih sayang. Pada asma Allah adalah 100 hari diturunkan satu bagian saja, 99 adalah itu di Allah Subhanahu wa taala. Inna qauluna li syai'in aradnahu an aqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami inginkan atau mengendaki sesuatu, kami hanya mengatakan kun fayakun. Kun artinya jadilah, fayakun maka jadi. Manusia akan diciptakan kun fayakun jadi. Semuanya jadi, kun fayakun saja. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah mengatakan itu saja. Ya, banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang ya Allah itu hanya dengan kun fayakun. Atau juga Allah jelaskan lagi dalam surat Ghafir ayat 68. Itu kemudian fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu maka mengatakan kun fayakun saja. Atau juga wa ma amruna illa wahidan kalamsil basar. Atau perintah kami itu hanya dengan satu kata, kalamsil basar, seperti kedipan mata. Mati berkedip itu kedipan mata, coba. Seperti mata berkedip. Kalau mata berkedip kita kira lama dah. Allah mengatakan kun fayakun seperti kedipan mata. Bisa kita lihat umpamanya dalam surat An-Naml. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada para pembesar yang ada ketika itu, ya ayuhal malau Atuni
Hai para pembesar, ya, datangkanlah kepadaku, ya, datangkan padaku Aras. Ya ayyuhal malu, ya, ya ayyuhal malu, yang tuli bi asin. Datangkan kepada kami Aras. Istana maksudnya istana satu Balkis diminta oleh Sulaiman kepada pembesar. Para pembesar, tolong datangkan istana Ratu Balkis ke sini. Kemudian ada itu kalau Iblis, ada Iblis mengatakan, kami akan datangkan istana Balkis itu adalah sebelum kamu duduk. Agak lama belum duduk sudah datang tuh istana Balkis. Maaf ya. Jadi sebelum duduk datang tuh istana sudah pindah. Cuman kata orang alim, kata orang mengatakan ada yang alim. Yang alim mengatakan, saya akan datangkan itu sebelum kamu berkedip. Sebelum berkedip. Jadi data orang alim, ada orang alim yang memang tahu tentang kitab, tentang ilmu Alkitab, yakni agama kitab Taurat ketika itu. Maka didatangkan istana Ratu Balkis itu dengan apa? Dengan kejiban. Qabla an yartada ilai tabuk, sebelum kamu berkedip sudah ada. Ya, sebelum berkedip sudah ada. Akhirnya sudah ada, sebelum itu sudah ada, pindah istana itu. Kemudian dikatakan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini kekuasaan Allah. Apa aku bersyukur atau tidak? Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maka Nabi Sulaiman akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada, apalagi Allah makhluknya saja bisa memindahkan istana Ratu Balkis dengan sekedip, ya, sudah pindah itu, mata belum berkedip sudah pindah. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Alimat kun bayakun, sudah selesai. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kanafsin, ya, kanafsi wahidah, seperti ya satu kedipan saja. Kalam bil basar, seperti kedipan mata saja. Kalam sudah seperti kedipan mata saja. Sudah seperti itu ciptakan kepada Allah. Baik. Walladzina hajaru billahi min ba'di zulimu lalu annahum bidunya hasanah. Dan orang-orang yang berhijrah billah, berhijrahnya karena Allah. Min ba'di zulimu, setelah mereka dizalimi. Para sahabat hadara min Makkah ila Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah al-iman. Kenapa mereka bawa iman? Karena ketika mereka berada di Mekah, mereka zulim, mereka dizalimi, mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dicaci maki. Itu ketika di Mekah. Maka ada perintah Allah untuk hijrah. Walladzina hajaru billah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, yang cari ridha Allah. Maka tentang hijrah bisa kita dalam surat Al-Hasan. Surat Al-Hasan, walladzina, ya, dan orang-orang yang berhijrah, ya. Dari kata walladzina wa rabbana min qabli yuhidu man hajara ilayhi wa la yajiduna, atau lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah rasulahu ila qaumin, ya, shadiqun alladzina wa rabbana min qabli yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajidu bi juhada fi mawdu'i surah wa kana bikum masasa wa ayyuhum masajid ulai qaumul mu'minun. Jadi lil
fuqara'il muhajirin alladzina dan orang-orang fakir Makkah, muhajirin, orang yang hijrah min Makkah ila Madinah, dari Makkah ke Madinah. Karena mereka mendapat siksaan luar biasa ketika mereka hanya beriman kepada Allah. Nabi Muhammad juga sama, dan para sahabatnya juga sama. Walladzina lil fuqara'i alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Dia tinggalkan dan keadaan kelahiran mereka, harta mereka tinggalkan. Apa yang mereka utamakan? Yuhim lil fuqara'i alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Yang mereka bawa, mereka mencari apa? Dengan keimanan mencari karunia Allah dan ridho Allah. Karunia Allah yang dicari dan ridho Allah. Maka mereka bawa cuma iman, tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa. Itu orang-orang yang bijak. Kenapa? Mereka zulmu, mereka dizalimi, dianiaya. Mereka dianiaya, disiksa macam-macam. Lalu wa'annahum fi dunya, akhirnya mereka adalah ditempatkan, diberikan tempat kebaikan di dunia. Itu maka kita lihat bagaimana kesudahan-kesudahan orang yang hijrah ketika mereka hijrah di Madinah. Kita lihat para sahabat hidup tenang, mereka berdagang, mereka kaya raya, mereka berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai seperti itu. Yang mereka cari adalah ridho Allah, bukannya masalah duniawi. Ada yang ditawari, ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dia ketika hijrah ke Madinah, dia tidak bawa istri, karena istri juga belum apa, belum Islam, tidak bawa istri nggak dibawa, karena istrinya tidak beriman, nggak dibawa. Begitu juga Zainab, anak Nabi. Dia nikah sebelum suaminya masuk Islam, masih boleh ketika itu. Tapi setelah dia masuk setelah perang Badar, tidak ada lagi itu. Suaminya menjadi ikut ke orang musyrik. Zainab hijrah juga, istrinya hijrah. Apa kata Abu Bakar? Apa kata itu anak apa? Anak masih Abu Lahab ya. Sampai seperti itu, tidak masuk Islam. Ya, ketika pada akhirnya sih masuk Islam juga, tapi awalnya. Maka ada anaknya Zainab, anak Nabi punya cucu namanya Umamah binti Zainab. Kalau binti biasa bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya belum beriman. Maka Umamah binti Zainab, karena bapaknya belum beriman. Itu setelah perang Badar namanya. Jadi seperti itu. Ya. Maka Umar bin Khattab juga sama. Dicari akhirnya adiknya sendiri yang tapi dengan surat Dengan surat dibacakan surat Toha, akhirnya dia masuk Islam juga. Toha ma'anzalna Qur'an safo illa tadriman yasha. Maka beberapa ayat dibacakan, gemetar hatinya, akhirnya dia masuk Islam juga. Itu Umar bin Khattab. Karena sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan balasan kebaikan di akhirat itu lebih besar kalau mereka tahu. Kenapa? Fil jannah insyaallah. Al jannah. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa insyaallah fil jannah. Apalagi sebentar lagi Ramadan ya. Sampai Ramadan ini ada targhib Ramadan. Itu sampai ada hadis Nabi dan hadis qudsi katakan. Itu ada akan surga ada berdoa. Apa kata surga? Ya Allahumma ya Rabbi, ay Tuhanku, Allahumma ij'alni sakanali barisaini. Ya Allah, jadikan aku sebagai pasangan, jadikan aku surga berdoa. Ya Allah, jadikan aku tempat tinggal orang-orang hamba-hamba-Mu yang puasa. Kemudian Allah bidadari berdoa, Allahumma ij'alni azwajan li ibadika salihin. Ya Allah, jadikan aku adalah
pasangan-pasangan istri-istri orang yang melakukan ibadah puasa. Coba, itu bahagia tadi. Atau lagi juga akan diampuni masuk Ramadan iman sebut. Gue bilang orang yang puasa diampuni dosanya. Kalau sudah diampuni, insya Allah saya dulu jannah akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balasan akhirat akan lebih besar lagi dan selama-lamanya. Tapi syaratnya apa? Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Sabar. Jadi suruhnya awalnya sabar. Sabar. Sabar adalah min sifatil muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. Sabar. Sabar dalam ibadah. Sabar itu bagaimana tiga? Ada lagi lebih dari itu. Sabar itu kan as-sabru fi ta'ah, sabar dalam ta'ah. As-sabru anil asrabu ala musibah. Kita sabar terhadap musibah. Sabar lagi dari meninggalkan maksiat. Ada lagi di pembahasan lain kata as-sabru fi da'wah, sabar dalam dakwah karena tantangannya luar biasa. Itu dalam masalah sabar. Jadi awalnya sabar dalam ibadah pada Allah. Kalau nggak sabar, sholat berhenti. Kalau nggak sabar, sholat berhenti. Jadi sabar. Sabru fil qalbi, sabar itu di hati. Karena sabar bagian daripada akhlak. Sabar adalah bagian daripada akhlak. Masih ada di hati. Yang kedua adalah wala rabbihim tawakkalun. Yang kedua kita sama sabar, kita tawakal kepada Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Tawakal dan ikhtiar setelah ikhtiar. Ikhtiar berusaha dulu baru tawakal. Jangan tawakal aja ada ikhtiar salah. Kita harus ikhtiar. Maka ini bagian akhlak semuanya. Maka yang dikatakan akhlak adalah biqalbi, itu di hati awalnya. Ya, biqalbi. Kalau akhlak adanya biqalbi di hati. Kalau adab di kelihatan langsung. Itu bedanya adab dengan akhlak. Maka kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, tidak istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah, hati keimanan itu. Dan tidak istiqomah hatinya, ya, tidak istiqomah imannya sampai tidak istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah, lurus hatinya. Dan tidak istiqomah hatinya sampai lisannya istiqomah. Dan tidak istiqomah, tidak lurus lisannya sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Itu dalam hadisnya. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima wa qalbu hatta yastaqima lisanul hatta yamana jalbu qahu. Itu. Jadi itu akhlak ada di hati. Keluarnya spontanitas karena apa? Keimanan yang ada. Keimanan yang ada maka keluarnya baik-baik aja. Tapi kalau iman tidak ada, keluarnya kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Bahkan kalau iman lemah, keluarnya jelek terus ucapannya. Ini maka di sini kita perlu ada akhlak yang ada, alladzina sabaru, sabar, tawakal, dan juga yang lain-lain yang tentu ada keimanan, ya, tawakal, amanah dan sebagainya. Itu penting sekali karena bagian daripada akhlak. Inilah Rasul SAW menyampaikan kebenaran, tapi ada yang memang tidak mau menerima kebenaran, ada yang mau. Maka kita berupaya agar senantiasa istiqomah di jalan Rasulullah SAW dan kita ijibah Rasul, insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa dalam surat Al-Imran di ayat 31. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran. Jadi dalam menyampaikan kebenaran ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi kita harus istiqomah di jalan Allah, jalan kebenaran. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Silakan kalau ada, kita tutup. Ada ibu? Ada?
Ada ibu ya? Agak kedengaran tapi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Di luar tema Ustaz, wabarakatuh. sholat adalah tiang agama Islam. Kemudian yang saya tanyakan, kalau kita mengikuti sholat berjamaah, pas datangnya waktu tahiyat terakhir, kemudian kita lanjutkan Ustaz ya. Tahiyat yang keduanya kita masih melakukan juga atau tidak? Karena tahiyat itu misalnya cuma 2 kali, yang keduanya tetap kita lakukan gitu Ustaz. Kenapa itu banyak? Tahiyatnya kita Tahiyat. tahiyat terakhir kita dapat mengikuti. Kemudian tahiyat berikutnya yang kita lakukan juga. Wow. Ya baik, sholat umpamanya sholat maghrib ya. Ya, Sholat maghrib umpama sholat maghrib. Sholat maghrib kita rakaat pertama terlambat. ya, Ya, tidak ikut tahiyat. ya, Tidak ikut tahiyat. Rakaat pertama bisa nih. Ada bisa ikut tahiyat. Ada juga ikut tahiyat, ada juga yang tidak. Jadi maksudnya pertama dulu ada 2 hal. Pertama yang ikut tahiyat, kita dapat tahiyat. Jadi ketika kita datang tuh imam rakaat pertama maghrib maunya, pertama lagi mau sujud, kita dapat sujudnya kan? Dapat sujud kita. Kita Allahu Akbar, imam sujud, kita langsung sujud. Kita kan dapat Fatihah. Tahiyat pertama kan dapat tuh ya. Dapat. Nah, pertama juga kita, tapi sujud langsung dapat tahiyat. Itu dapat. Kemudian rakaat kedua, ya, rakaat ketiga ya. Ketiganya kita kan dapat, pasti dapat kan. Jadi 2 tahiyat. 2 tahiyat. Tinggal ketinggalan. Nah, ukuran ketinggalan adalah kita dapat ruku berarti ikut 1 rakaat. Enggak dapat ruku berarti enggak dapat. Jadi kalau kita dapat ruku, pasti walaupun tidak baca Fatihah, dapat ruku itu adalah dapat 1 rakaat. Nah, kita dapat rakaat ikut tahiyat. Nanti tahiyat kedua ikut juga kan? Berarti itu kita langsung ikut imam salam. Tapi kalau kita tidak dapat ruku, dapatnya sujud, itu tahiyat kita ya tetap tahiyat, akan tapi kita dihitung 1 tuh kalau dapat ruku, kalau dapat sujudnya enggak dihitung 1, maka kita nambah 1 lagi, kita tahiyat lagi. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa seorang bisa tahiyat 3 kali? Karena dia masbuk ketinggalan. Bisa 3 kali tahiyat, ya kan? Karena ketinggalan. Jadi kalau dia dapat ruku, dapat ruku itu tidak nambahin. Tapi kalau nggak dapat ruku, dapatnya sujud saja, dia harus ya tahiyat lagi, tahiyat nama 1 rakaat. Nah, itu ya 1 rakaat. Begitu juga kalau memang dia nggak ada, ya tinggalan 1 ya, tetap harus tahiyat lagi 1 rakaat itu caranya. Jadi ukurannya adalah ruku, dapat ruku atau enggak. Maka hati-hati ruku, kadang-kadang kita ketinggalan ruku, imam udah salam ya Allah manafidah, kita baru ruku, salah lagi, kita kan ikut imam. Bukan bagian kita bicara imam jangan saya ketinggalan dulu. Nah, jangan. Kadang-kadang kita sudah imam sudah ya Allah ada ruku, imam ya Allah kita baru ruku. Enggak, harusnya kita ikut imam. Jangan bilang imam cepat banget, saya mau sebelum kalau ngikut dia. Lain kali ceritanya. Ada pernah terjadi ketika saya kesini masjid, lihat Pondok Labu juga. Ada masjid di daerah sana agak jauh ya.
Itu apa? Masjid jadi tarawih, sholat tarawih. Samping saya ada kultum nanti saya, kemudian imamnya kan ada, saya ikut tarawih samping saya. Kemudian imamnya Imamnya imam sujud tuh ya nggak pakai apa? Nggak pakai kunut itu. Imam sujud nggak pakai kunut. Maka si makmumnya kunut sendiri. Ya nggak pakai kunut, imam nggak pakai kunut. Ya karena kan khilaf dia itu ya. Imam pakai kunut, tapi si makmum ikut kunut sendiri. Udah ketinggalan kunut sendiri. Kemudian dia tegur saya setelah itu. Oh kamu kunut? Saya bilang, kamu nggak pakai kunut, kamu kunut sendiri. Ya ngobrol aja. Pokoknya saya mah Syafi'i, pokoknya saya kunut aja. Imam Khatib saya kunut aja. Ya harusnya nggak begitu, kita kan ikut imam yang kunut. Kamu jangan sampai kita imam nggak kunut, kita kunut sendiri. Ya, harusnya ikut imam. Pernah kita lihat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya kan, Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik guru, Imam Syafi'i murid. Tapi Imam Syafi'i ketika sholat di Madinah disuruh sama gurunya sholat subuh. Syafi'i guru nyuruh murid, Imam Syafi'i aja dah ya. Syafi'i kamu jadi imam subuh. Kemudian Imam Syafi'i itu ketika sholat subuh, karena masyarakatnya tidak pakai kunut ketika itu di Madinah, maka Imam Syafi'i biasa pakai kunut, dia nggak pakai kunut. Dia nggak pakai kunut. Kenapa? Kunut masalah sunnah, takut jadi ramai masalahnya. Itu. Nah, kalau kita biasa kunut ya kunut aja. Ya kalau di tahun 4 pakai kenapa? Karena masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Karena itulah sunnah. Tapi juga kita akan meremehkan para mazhabi. Tapi di antara mazhab adalah murid sama guru semua. Kalau kita tingkatkan, siapa gurunya? Imam Ahmad Muhammad Hambali. Dia punya guru, namanya gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Ali adalah gurunya, punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kemudian Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Muridnya Imam Malik ada Imam Syafi'i. Imam Malik punya guru siapa? Yaitu Abu Yusuf. Kemudian Abu Yusuf punya guru siapa? Abu Hanifah. Itu murid sama guru semua. Mereka orang-orang yang hafal Al-Quran, paham agama macam-macam. Maka dikenal itu macam-macam itu kan. Kadang-kadang yang nyalain yang nggak hafal, yang nggak paham, nyalain. Kenapa? Karena ta'assub. Maka man mata ala sobiya papat mata barang saya mati dalam keadaan fanatik, matinya mati jahiliyah. Kita ketika orang nggak pakai kunut, ya silakan. Kalau kita pakai aja, itu kan. Kita pakai. Maka nanti sholat tarawih kan ada yang 8 ya, tambah itu 3 11, ada yang 20 tambah 3 23. Itu masalah sunnah. Pernah berdebat kan? Saya sampai pernah berdebat itu. Di Masjid Al-Azhar itu ada tiga binian nih, 3 mimbar sampai sekarang masih ada. 3 mimbar, jaraknya cuma 20 meter. 20 meter mimbar Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, 3 mimbar. Maka sholat tarawih itu pernah sholat tarawih. Akhirnya ribut jamaahnya, nggak bener loh, macam-macam kata udah nggak bener, macam-macam salah semua. Akhirnya naik orang alim. Orang yang bijak naik. Kalian ini ribut gara-gara yang sunnah. Sholat tarawih itu sunnah. Kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Jangan yang sunnah kalahkan yang wajib. Bersatu adalah hukumnya wajib. Jangan sampai yang sunnah kalahkan yang wajib. Jangan kamu gara-gara tarawih kamu bertengkar dengan saudara kamu. Akhirnya sampai sekarang jalan terus. Jalan nanti dalam satu masjid kadang-kadang itu bisa saja. Kalau punya mau 8 sholat, yang 23 sholat di situ. Nanti imamnya yang 8. Imamnya yang 8. Kalau imamnya 8, dia 8 nanti ganti imam. Kalau imamnya yang 23 biasa, imamnya nanti yang 8, jamaahnya setelah 8 dia keluar aja. Udah bebas.
Gak paham. Nah imannya yang 25 sapi ini, berarti kan 23. Maka setelah 8 dia keluar yang lain. Udah diselidiki tadi sendiri dia. Itu. Jadi itu dipahami seperti itu. Ini perlu kita pahami. Ya. Itu gambarannya. Jadi dalam sholat seperti itu, ya bisa kita dua kali tahiyat, bisa juga 3, ya bisa 3, bisa 2, bisa 3. Lihat persu itu ketinggalan itu, nah itu gambaran. Yang penting dapat ruku itu dimasuk 1 rakaat. Kalau nggak dapat ruku berarti tahiyatnya 1 rakaat lagi. Itu gambaran. Terima kasih Ustaz. Lagi dah, satu lagi kalau ada kita ada cukup dan kita cukupkan, kita tutup saja. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa berikan ilmu kepada kita, ilmu yang nafi'ah, ilmu bermanfaat yang bisa mengantarkan kita melakukan amal-amal yang baik dan bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana wa fikri ma tuhibbu. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana wa fikri ma tuhibbu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan taqwa ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli jannah. Allahumma ij'alna min al-jannah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kalimat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.